Kita buktikan hari ini sudah ada hampir 50 organ Jawa Timur dikumpulkan di Kopi Bujen. Kita bergerak dari tahun 2021, ya, terutama masalah baksos ya, dan memperkenalkan sosok seorang Ganjar Pranowo terhadap masyarakat khususnya Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau pertanyaannya seberapa penting Jawa Timur buat mereka, tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019, Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi, ya seperti kata Bram, akan menjadi battleground untuk tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang. Secara nasional pun demikian, sangat cair. Di Jawa Timur akan menjadi pertarungan 3 kandidat ini. Meskipun Ganjar ini sudah sangat kuat di baseline-nya di wilayah Matraman dan lain-lain gitu ya, tentu harus terus berhati-hati karena bagaimanapun Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu juga sanggup nanti akan mencuri atau memakan atau grab wilayah Ganjar Pranowo. Tapi kalau Ganjar bisa memaksimalkan misalnya wilayah-wilayah Madura, Jember misalnya hari ini yang dimana Ganjar bertemu dengan Anies, itu wilayah pendalungan, wilayah dimana basisnya adalah Madura, tapi juga bagian besar itu juga orang Jawa. Ya, kalau misalnya Ganjar bisa memainkan peran itu, bisa berkampanye secara efektif di wilayah pendalungan saja. Kalau di Madura saya sudah bisa prediksi agak berat ya Ganjar Pranowo, tapi di wilayah Tapal Kuda di situ ada NU, ada PDIP juga. Ya kan beriringan begini. Saya mengharapkan ini kan kegiatan halal bihalal dan konsolidasi ARG. Jadi dengan kemarin kan sudah dapat rekomendasi bahwa Ganjar akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Maka dari hari ini, kata pengamat soal seringnya Ganjar Pranowo safari politik ke Jatim. Dikutip dari Surabaya, calon presiden PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo rutin mengunjungi Jawa Timur setiap pekannya tercatat dalam 2 pekan terakhir. Di bulan Juli Ganjar sudah 2 kali berkunjung ke Surabaya. Kunjungan pertama Ganjar ke Jatim pada Juli ini di awal Jumat 7 Juli 2023. Saat itu dirinya bertemu dengan relawan emak-emak di Jatim Expo Surabaya. Kemudian minggu kemarin Ganjar menyapa relawan di Gor Pancasila Surabaya sebagai salah satu rangkaian safari politiknya di Jawa Timur. Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Agus M. Fauzi menyebut Ganjar sangat mempertimbangkan Jatim sebagai lumbung suara. Menurutnya hal ini bukan berarti bahwa Ganjar kurang pede tentang suaranya di Jawa Timur. Bukan masalah Ganjar kurang percaya diri dengan posisinya di Jatim, tetapi Jatim merupakan daerah yang perlu diperjuangkan. Dan saya melihat Ganjar berjuang total di sini, kata Agus saat dikonfirmasi Detik Jatim Senin 17 Juli. Agus menyebut bahwa dinamika pencapresan di Jatim sangat dinamis. Baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sama-sama berusaha mendapat simpati dari para pemilih di Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga, Agus menyebutkan bahwa persaingan ketiga nama yang digadang-gadang maju capres itu memang sangat sengit di bumi Majapahit. Menurut saya hasil-hasil survei menunjukkan bahwa Ganjar masih perlu serius berjuang di Jawa Timur. Jika survei Ganjar di bawahnya Prabowo, di Jatim menunjukkan Ganjar kalah start dengan Prabowo. Jadi hal wajar Ganjar rutin safari politik di Jatim, katanya. Agus pun mengatakan bahwa Jatim memang wilayah penentu pilpres sebagaimana yang terjadi pada pilpres sebelumnya. Namun tetap saja harus disokong suara optimal dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, tentunya ia Jatim berpengaruh. Meski semua tetap dipengaruhi pemilih di Jatim, Jateng dan Jabar